Hai guys, selamat datang dan selamat menyaksikan video penjelasan tentang studi etnografi media sosial TikTok oleh kelompok 1. Yuk, simak terus videonya ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu etnografi? Etnografi merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu komunitas atau budaya online yang ada di internet atau media sosial. Etnografi menggunakan pendekatan inovatif. Etnografi berupa observasi sistematis, analisis, dan interpretasi data online. Lalu, dari manakah kita bisa mendapatkan sumber informasi mengenai etnografi? Untuk membuat sebuah karya etnografi, seorang peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif ataupun kualitatif dari sumber online, seperti platform media sosial, forum online, dan blog yang dapat memberikan wawasan tentang praktik dan sikap komunitas online yang diteliti. Bukan hanya itu, etnografi juga melibatkan penggunaan teknik etnografi, seperti observasi, wawancara mendalam, dan kelompok fokus untuk memahami komunitas online dan budaya mereka. Lalu, siapa sih yang membuat penelitian etnografi pertama kali di dunia? Etnografi pertama kali diciptakan oleh Robert Kozinets dalam bukunya yang berjudul Initial Reflections on Consumer Research Investigation Survival Culture pada tahun ke-1988. Ia juga telah menggunakan konsep etnografi pada tahun 1955 untuk menganalisis diskusi komunitas online tentang Star Trek franchise. Nah, setelah mengetahui apa itu etnografi, terdapat beberapa fungsi etnografi, di antaranya 1. Etnografi berfungsi untuk mempelajari perilaku dan budaya masyarakat online. 2. Etnografi membantu memudahkan kita dalam mengikuti informasi tren dan isu yang sedang terjadi. 3. Etnografi berguna untuk mempermudah akses informasi dalam cakupan yang luas. Sebelum pembahasan, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. 1. Aisyah Nur Syarifah, absen 7. 2. Dina Rahma Agustina, absen 13. 3. Ian Aisyifa, absen 14. 4. Nikmatul Molaya, absen 26. 5. Sabita Alfadiah, absen 34. 6. Zia Bella Ergi Agisti, absen 36. Kali ini kami akan menjelaskan tentang studi etnografi media sosial TikTok. Gerald Vincent. Abstrak. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan juga dunia virtual. Blog, jejaring sosial, serta wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat umum. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Line, YouTube, dan lain-lain. Sebagian besar media sosial mendorong pengguna untuk berdiskusi, memberikan umpan balik, voting, komentar, dan berbagi informasi sesuai dengan minat masing-masing, salah satunya melalui TikTok. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada tahun 2021, khususnya di Indonesia, membawa sebuah perubahan di mana dengan lahirnya sosial media yang mengalami perkembangan yang bisa dibilang sangat pesat hingga menjadi budaya populer di Indonesia. Media sosial yang sedang terkenal di era sekarang adalah media sosial TikTok. TikTok merupakan aplikasi media sosial berbagi video yang khusus membagikan video pendek kepada penggunanya. Sebagai media sosial, TikTok memiliki ragam konten yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, sehingga penggunaan TikTok pada setiap pengguna berbeda-beda. TikTok merupakan media baru yang dibuat pada tahun 2016 oleh perusahaan ByteDance asal China, yang awalnya memberi wadah bagi para pengguna
untuk dapat berekspresi dan mengasah bakat melalui konten video seperti menari, lip sync, serta menghadirkan konten video yang bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi. Akun TikTok @girlvincent mengusung video TikTok bertema hiburan, juga edukasi yang memberikan sebuah informasi unik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton video, serta membahas isu atau hal yang sedang trending. Dengan karakter audio visualnya yang menarik dan cara penyampaian yang antusias dan ramah, sehingga menjadi ciri khas dan daya tarik di setiap konten TikTok-nya. Selain menjadi konten kreator di platform TikTok, @girlvincent juga membagikan videonya melalui channel YouTube-nya. Pendahuluan, media sosial merupakan sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan juga dunia virtual. Salah satu dari media sosial yang sangat umum digunakan saat ini adalah TikTok. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite, jumlah pengguna TikTok di Indonesia sebanyak 106,52 juta orang pada Oktober 2023. Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa TikTok menjadi salah satu media sosial yang digemari masyarakat Indonesia. Melalui TikTok, pengguna dapat melihat beragam video yang ada di beranda masing-masing akun, atau biasa disebut dengan For Your Page atau FYP, dan pengguna juga dapat mencari video yang ingin ditonton dengan mudah. Dalam aplikasi ini, kreator pembuat video juga memiliki banyak sekali konten dengan ciri khasnya masing-masing. Kreator pada akun TikTok @girlvincent memiliki ciri khas memposting hal-hal yang sedang viral di seluruh dunia. Ciri khas konten @girlvincent ini dapat memberikan pengetahuan bagi pengguna TikTok. Ciri khas dalam penyampaian dan komunikasi visual yang digunakan juga konsisten sehingga penonton dapat menangkap penyampaian isi konten dengan mudah. Penonton dan kreator juga dapat berinteraksi di kolom komentar. Kreator juga sering menjawab pertanyaan penonton dalam video-videonya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Menurut Robert kelima Kozinets dalam bukunya yang berjudul Ethnography Doing Ethnographic Research Online, etnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berinteraksi satu sama lain sehingga mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Oleh karena itu, metode etnografi, risetnya berbasis penelitian observasional, di mana peneliti tidak sekedar bergabung pada suatu komunitas virtual, namun turut aktif berpartisipasi juga. Metode ini menggunakan teknik analisis tersendiri yang ditawarkan yaitu AMAS atau analisis media siber yang melalui 4 level, yaitu level ruang media, level dokumen media, level objek media, dan level pengalaman. Penelitian ini menggunakan media sosial TikTok sebagai field atau daerah penelitian dan akun @girlvincent sebagai komunitasnya. Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa bentuk interaksi yang terjadi pada akun @girlvincent dalam menyampaikan pesan berita? 2. Bagaimana struktur komunikasi visual pada konten @girlvincent di TikTok? Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah konten berita pada akun TikTok @girlvincent. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah informasi yang berasal dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel, maupun internet yang masih terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan pemilik akun tersebut melalui webinar nasional, di mana pemilik akun tersebut menjadi salah satu pembicara utama di sana, dan hal yang dibahas semuanya memenuhi pertanyaan dari peneliti. Kemudian, untuk wawancara pengikut akun tersebut, peneliti mewawancarai secara online melalui media sosial Instagram, Line, dan WhatsApp. Observasi digunakan sebagai pendukung data dari subjek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi terhadap akun TikTok @girlvincent dan juga terhadap followers akun TikTok tersebut.
Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk memilih, menggolongkan, dan mengarahkan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan, serta menyederhanakan data mentah yang muncul dari catatan di lapangan. Hasil wawancara dilakukan dengan informat dan dokumentasi dari konten pada akun TikTok @geraldvincent. Penyajian data dilakukan dengan menganalisis dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi dalam bentuk naratif. Di sini peneliti menyajikan data melalui 4 level analisis media siber. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian yang akan dilaksanakan. Pembahasan jurnal ini menguraikan tentang berita di media sosial TikTok studi etnografi pada akun @geraldvincent. Etnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Secara teori, etnografi sama dengan etnografi virtual, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan TikTok sebagai field atau daerah penelitian dan akun @geraldvincent sebagai komunitasnya. Postingan dari akun @geraldvincent bukan hanya postingan biasa, melainkan menjadi tempat diskusi bersama dan juga memposting hal-hal viral yang beredar di seluruh dunia. Hal ini secara tidak langsung membentuk komunitas virtual yang mempunyai budayanya sendiri di dalam. Begitupun pada konten yang disajikan, terdapat unsur komunikasi visual yang memiliki arti tersendiri dan di dalam postingannya terjadi interaksi antar pengikut. Pada umumnya akun TikTok @geraldvincent adalah akun informasi yang terverifikasi atau centang biru dengan 7,5 juta followers yang berisikan konten foto dan video tentang berita terkini dan berita yang sedang viral dari seluruh dunia yang dikemas menarik dan kreatif dengan menggunakan thumbnail berita di sampul video untuk mempermudah pengikutnya mencari berita dari akun tersebut. Fokus penelitian ini yaitu menentukan interaksi yang terjadi pada akun @geraldvincent dalam menyampaikan pesan berita dan struktur komunikasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa wawancara dan observasi. Peneliti mendapatkan hasil bahwa interaksi pada akun @geraldvincent terjadi ketika admin mengirim konten atau sender ke TikTok, baik berupa gambar maupun video. Konten tersebut akan diterima oleh penerima pesan atau receiver yang berarti ditujukan kepada pengikut atau pengunjung akun @geraldvincent. Bisa dikatakan proses komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi yang bersifat dua arah. Pengguna TikTok akan dengan mudah memberikan respon terhadap konten pada akun @geraldvincent seperti like, komen, dan share karena TikTok memiliki fitur tersebut. Like merupakan fitur TikTok dengan fungsi sebagai media komunikasi nonverbal yang berarti dengan menekan tombol like, maka pengikut memiliki maksud menyukai atau mengapresiasi konten tersebut. Fitur kolom komentar akan memberikan kebebasan pengikut atau pengunjung untuk meninggalkan jejak berupa komentar, sehingga antar pengikut bisa saling membalas atau menyukai komentar tersebut. Dan fitur share akan membagikan video yang sedang viral kepada teman, keluarga, dan komunitas yang lebih luas di dalam TikTok. Sesuai dengan perspektif Blumer, bahwa interaksi terdiri atas berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Menariknya, TikTok memiliki fitur mentions yang memungkinkan pengguna Instagram bisa memanggil atau menambahkan pengguna lain pada komentar. Fitur mentions memang sangat efektif sekali meningkatkan interaksi dan aktivitas dari pengguna lain. Hal ini termasuk dalam salah satu ide dasar interaksi simbolik, yakni masyarakat terdiri atas manusia yang berinteraksi melalui tindakan bersama sehingga membentuk struktur sosial. Interaksi yang terjadi memenuhi konsep dasar dalam interaksi simbolik. Berikut uraian interaksi simbolik yang berkembang. Pada akun TikTok @geraldvincent terdapat komentar yang dilakukan konsep diri atau self, yakni komentar yang ditulis oleh para pengikut akun @geraldvincent berupa komentar yang dilakukan secara sadar atas inisiatif sendiri atau self, dan merupakan pendapat pribadi. Konsep perbuatan atau action,
yakni ketika admin memposting konten berupa informasi, pengikut berkomentar dan menyukai postingan dari akun @geraldvincent. Konsep objek, yakni akun @geraldvincent yang merupakan objek sosial, di mana pengikut atau pengguna TikTok dapat menemukan informasi serta dapat saling berpendapat di dalamnya. Konsep interaksi sosial atau social interaction, yakni akun @geraldvincent yang membuat konten berita sebagai komunikator dan pengikut sebagai anggota komunitasnya berperan sebagai komunikan. Di dalamnya akan terjadi interaksi akibat pertukaran informasi dan saling berpendapat. Konsep tindakan bersama atau joint action, yakni ketika adanya komentar yang negatif atau salah pengertian, pengikut yang lain langsung membantu membalas komentar tersebut dengan memberikan pengertian ketika ada kekeliruan. Ada juga yang mengingatkan untuk tidak berkomentar negatif yang saling menjatuhkan, dan tak jarang pengguna lain membantu mereport komentar yang berbau isu sara dan rasisme agama. Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara kepada para informan memberikan pemahaman kepada penulis, bahwa budaya interaksi yang terjadi merupakan interaksi yang saling menghargai perbedaan pendapat antar netizen. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti dapat menyimpulkan bahwa akun @geraldvincent berhasil menjadi sarana informasi terkini. Konten yang dibagikan akun @geraldvincent seringkali menjadi wadah bagi warganet untuk mencari informasi dan menyampaikan pendapat terkait berita-berita terkini yang sedang viral di media sosial. Setelah melakukan tahapan penelitian studi etnografi berupa wawancara dan observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa interaksi pada akun @geraldvincent terjadi ketika admin mengirim konten atau sender ke TikTok, baik berupa teks, gambar, maupun video. Konten tersebut akan diterima oleh penerima pesan atau receiver yang berarti ditujukan kepada pengikut atau pengunjung akun @geraldvincent. Bisa dikatakan proses komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi yang bersifat dua arah. Pengguna TikTok akan dengan mudah memberikan respon terhadap konten pada akun @geraldvincent seperti like, komen, dan share, karena media TikTok memiliki fitur tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti memiliki saran sebagai berikut. Bagi pengguna media sosial khususnya TikTok, dengan informasi yang semakin mudah diakses diharapkan agar bisa memanfaatkan media sosial dengan benar dan membagikan informasi yang betul-betul terpercaya dan memberikan konten yang sesuai untuk dikonsumsi publik, serta berinteraksi di dalam media sosial agar lebih sopan dan mempunyai etika dalam berkomunikasi di dalam komunitas online. Itulah pembahasan studi etnografi dari kelompok 1. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.